Nabi bilang apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Jadilah kalian pelacur suami kalian. Kalau seorang perempuan ngejalanin hadis Nabi, jadilah kalian pelacur suami kalian, insya Allah laki-laki nggak akan pernah mengolek ke perempuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan dan kelapangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang baru-baru ini viral dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Sebuah isu yang mungkin juga teman-teman sudah lihat di berbagai media sosial dan berita. Kita ketahui, ada beberapa video yang viral akhir-akhir ini mengenai dua tokoh yang dikenal sebagai Habib, yaitu Bahar bin Smith dan Rifqi Al-Idrus. Sayangnya, kedua tokoh ini mencuri perhatian bukan karena ceramah yang meneduhkan atau menginspirasi, melainkan sebaliknya. Mereka memicu reaksi negatif dari masyarakat luas, terutama terkait kata-kata dan sikap yang mereka tampilkan di depan umum. Bukan untuk membicarakan pribadi mereka, namun ada nilai penting yang ingin saya sampaikan di sini tentang bagaimana seorang tokoh agama atau dai seharusnya menjadi teladan yang baik. Sebagai figur publik dan pemimpin di komunitas mereka, setiap kata-kata dan tindakan mereka diharapkan bisa mencerminkan adab dan akhlak yang sesuai dengan tuntunan agama. Pertama, mari kita bicarakan tentang Habib Bahar bin Smith. Beberapa waktu yang lalu, beliau menjadi perbincangan hangat di media setelah video yang diduga menghina tokoh nasional Pak Prabowo Subianto beredar luas. Dalam video tersebut, Habib Bahar menggunakan kata-kata yang cukup keras, bahkan menyebut Pak Prabowo sebagai seorang pengkhianat. Sebagai masyarakat, tentu kita bisa memahami perbedaan pendapat. Tidak masalah jika kita memiliki kritik terhadap seorang pemimpin atau pejabat negara, karena hal itu adalah bagian dari demokrasi. Namun, masalahnya adalah ketika kritik tersebut diutarakan dengan kata-kata kasar yang mengarah pada penghinaan. Apalagi jika hal tersebut datang dari seorang dai, seorang habib, yang notabene memiliki status sebagai seorang ulama atau pemimpin agama di mata masyarakat. Dalam Islam, kita sangat diajarkan untuk berhati-hati dalam berucap, apalagi jika kita adalah seorang pemimpin atau figur publik. Alangkah lebih baik jika kritik disampaikan dengan cara yang beretika dan tetap menjaga akhlak. Kita bisa menegur, kita bisa menyampaikan pendapat, namun tanpa harus menghina. Karena sebagai seorang habib, beliau menjadi contoh bagi banyak orang. Kata-kata yang diucapkan memiliki bobot dan dampak yang besar bagi orang-orang yang mendengarkan. Selanjutnya kita masuk ke isu yang lebih sensitif lagi, yaitu terkait pernyataan Habib Rifqi Al-Idrus. Dalam sebuah ceramah, beliau mengucapkan kata-kata yang sangat kontroversial. Beliau menyebutkan, "Wahai para istri, jadilah kalian pelacur bagi suami kalian." Pernyataan ini tentu saja membuat banyak orang marah dan mempertanyakan konteks dan niat di balik ucapannya. Kalau seorang perempuan ngejalanin hadis Nabi, jadilah kalian pelacur suami kalian, insya Allah laki-laki nggak akan pernah mengolek ke perempuan lain. Nabi bilang apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Perempuan disuruh jadi pelacur, istri jadi pelacur. Bukan berarti keluar nih selesai acara ibu pada mangkal di depan, bukan. Nggak begitu. Jadi pelacur buat suami. Karena istri itu pakaian suami. Luar dalam suami harus tahu. Hahaha, hahaha. Mumpung nggak ada anak kecil, gue ngomong ini. Bu, ibu saat dinikahkan kan itu kan sudah serah terima, ada maharnya kan? Berarti kan perempuan udah dibeli. Mahar itu membeli perempuan, istri dijadikan istri itu udah dibeli. Makanya suami kalau sudah menikah, terserah itu istri mau diapain. Mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau digelindingin, mau dikecek. Jika kita telaah, istilah pelacur jelas memiliki konotasi yang negatif. Dalam budaya kita, kata tersebut merujuk pada sesuatu yang tidak senonoh. Menggunakan istilah ini untuk menggambarkan hubungan yang sakral antara suami dan istri
jelas tidak tepat dan menimbulkan kebingungan. Sebagai seorang dai, tentunya beliau seharusnya lebih bijaksana dalam memilih kata-kata yang disampaikan ke hadapan publik. Lebih parahnya lagi, Habib Rifqi Al-Idrus mengklaim bahwa kata-kata tersebut berasal dari hadis Rasulullah SAW yang menyarankan para istri untuk menjadi pelacur bagi suaminya. Pernyataan ini menuai kritik karena klaim hadis tersebut tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab sahih yang diakui oleh para ulama. Dalam Islam, terdapat banyak hadis yang mengajarkan hubungan suami istri dalam rumah tangga, termasuk mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pernikahan adalah sebuah kemitraan yang harus dijalani dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan saling menghormati. Berikut ini adalah beberapa hadis yang mengatur tentang tugas dan perintah istri kepada suami dalam konteks kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya, karena begitu besar hak suami yang Allah berikan atasnya." Hadis ini menggambarkan pentingnya hak suami atas istrinya, dan bagaimana istri dianjurkan untuk menghormati dan memenuhi hak-hak suaminya. Meskipun demikian, Islam tidak memperbolehkan manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya. Ini hanya merupakan gambaran betapa tinggi penghormatan istri terhadap suami. Adapun hadis lain tentang pengabdian istri kepada suami sebagai jalan pahala, Rasulullah juga bersabda, "Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari surga akan berkata, 'Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu, karena dia hanya tinggal sementara bersamamu. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu menuju kepada kami.'" Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini sahih menurut Syekh Al-Albani. Hadis ini menekankan pentingnya sikap baik dan perhatian istri terhadap suami. Bidadari surga bahkan digambarkan mengingatkan istri agar tidak menyakiti hati suaminya karena sifat kebaikan seorang istri dapat menjadi jalan menuju surga. Dalam Islam, menyampaikan hadis palsu adalah perbuatan yang sangat dikecam. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka." Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah sangat menjaga kesucian dan keaslian hadis-hadis yang beliau sampaikan. Menyandarkan kata-kata yang tidak pernah beliau ucapkan merupakan suatu bentuk kedustaan yang sangat fatal. Kontroversi seperti ini jelas berdampak pada umat Islam. Masyarakat menjadi bingung, bahkan muak, ketika menyaksikan tokoh agama atau habib yang seharusnya menjadi panutan, justru bertindak dan berbicara di luar koridor yang seharusnya. Alangkah lebih baik jika tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh di masyarakat menjaga sikap dan akhlak mereka di hadapan publik. Sebagai umat, kita juga dihadapkan pada sebuah tantangan, yaitu menjaga sikap dan pandangan kita terhadap para habaib secara umum. Tidak semua habib bertindak seperti itu, tentu saja. Namun tindakan oknum-oknum seperti ini yang merusak citra para habaib secara keseluruhan. Kita diingatkan untuk tetap menghormati mereka yang benar-benar menjalankan tugas dakwahnya dengan tulus dan penuh kasih sayang, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di sini, mari kita bersama-sama merenung. Bagi kita yang memiliki posisi sebagai dai atau tokoh agama, mari kita introspeksi. Apakah yang sudah kita lakukan untuk membawa umat ini lebih baik? Apakah kata-kata kita membawa kebaikan atau justru mengundang kebencian? Kita semua tentu berharap agar tokoh-tokoh agama, terutama para habib, bisa menjadi contoh yang baik dan memberikan nasihat dengan adab dan akhlak yang luhur. Sahabat Abah, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kita semua adalah manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Tetapi, ketika kita dihadapkan pada kesalahan, baiknya kita segera kembali kepada kebenaran, memperbaiki diri, dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Rasulullah dan selalu berupaya menjaga adab dan akhlak, baik dalam ucapan maupun tindakan kita. Terima kasih sudah mendengarkan.
Dan semoga video ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam menyikapi persoalan yang cukup sensitif ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung Abah Channel agar terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.